No purpose. It was an accident. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pemain bola profesional bernama Danny Megan. Kala ini ia sedang syuting iklan untuk sebuah produk ternama. Di hari berikutnya terlihat Danny sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sembari meneguk minuman keras. Tanpa ia sadari mobil polisi sedang mengejar dari belakang. Kemudian Danny singgah ke sebuah bar untuk membeli botol minuman yang baru. Tak lama setelah itu para polisi tadi menghampiri Danny untuk dimintai keterangan. Tetapi Danny yang sudah mabuk malah menghajar para polisi tersebut. No need of this miniature copper. Akibat dari perbuatannya, Danny pun divonis 3 tahun penjara atas 2 kesalahan, yaitu ngebut dalam keadaan mabuk dan juga menyerang petugas polisi. Ternyata Danny menjadi pemabuk karena frustasi. Akibat karirnya yang hancur disebabkan sebuah skandal, yaitu skandal pengaturan skor antara tim Inggris melawan tim Jerman. Saat digiring menuju ke dalam sel, Danny dicaci maki oleh para napi. Setelah itu Danny dibawa menghadap ketua keamanan penjara yang bernama Burton. Di sini Burton mengancam Danny agar ia menolak tawaran dari kepala penjara untuk melatih tim sepak bola di penjara tersebut. You're gonna smile nicely and say no. Okay? Setelah itu Danny disuruh membersihkan lapangan penjara bersama dengan seorang kakek tua bernama Martin. You know who that? Kemudian Martin mengenalkan Danny kepada si penguasa penjara yang bernama Charlie. Charlie mengatakan kalau Danny berhutang uang yang sangat banyak kepada dirinya, karena dulu Charlie memasang taruhan yang besar saat mendukung tim kesebelasan Inggris melawan tim kesebelasan Jerman. Danny yang kala itu merupakan kapten tim kesebelasan Inggris malah dengan sengaja membuat timnya itu kalah karena disogok uang jutaan dolar. It's the superstar! The mean machine! All about fame. Saat sedang makan siang, Danny dihampiri oleh 2 orang penggemarnya, yaitu koki penjara dan seorang napi bernama Masif. Hari itu penjara kedatangan napi baru penghuni sel khusus. Diketahui ia bernama Monk, yang dipenjara karena kasus pembunuhan berantai. Kembali ke Danny, ia dibawa menghadap pimpinan penjara yang bernama Michael. Di sini Michael meminta Danny untuk melatih tim sepak bola amatir yang ia pegang di penjara tersebut. Tetapi Danny menolak tawaran itu secara halus, karena sebelumnya ia sudah diancam oleh Burton. Terungkap kalau ternyata Burton adalah pelatih tim tersebut, dan ia tidak ingin posisinya digantikan oleh siapapun, termasuk Danny yang seorang pemain legenda. Dangerous, are you, Mr. Footballer? Only if you've got the ball, miss. Saat sedang mengambil makanan, Danny malah diganggu oleh seorang napi. Tak terima dihina, Danny pun murka sehingga terjadilah keributan. Akibat dari itu, Danny pun dikurung di ruang isolasi. Kemudian Masif menghampiri Danny dan memberi saran. Jika Danny ingin dihormati di penjara tersebut, maka manfaatkanlah skill yang ia miliki. Setelah keluar dari ruang isolasi, Danny langsung menemui pimpinan penjara dan mengatakan kalau ia bersedia menjadi pelatih tim di penjara tersebut. Tetapi Danny ingin tim napi bertanding melawan tim sipir sebagai persiapan untuk melawan tim dari penjara lain. Merasa tertantang, Burton pun menyetujui saran dari Danny. Looking forward to getting a threat. Come on, are you making a complaint? Tak lama setelah itu, kepala penjara mendapat telepon dari seseorang yang ingin menagih hutangnya sebesar 1.000 pound sterling. Do you know about that? Reasonable is how come you ain't in a pool. Beralih ke Danny dan Masif. Mereka berdua sedang memilih para napi yang akan bermain untuk melawan tim sipir penjara di pertandingan nanti.
What do you think's been stopping everyone from playing? Di ruangan lain, Danny dihampiri oleh seorang napi bernama Billy yang merupakan penggemar beratnya. Tetapi Danny tak begitu menghiraukan Billy karena perhatiannya tertuju kepada seorang anak buah Charlie yang sedang melakukan transaksi barang haram secara diam-diam. Ternyata Charlie telah menyogok pimpinan penjara. Pantas saja ia berani menjalankan bisnis barang haramnya tersebut. Tips. That's me balance. EW means to... Di ruang lain terlihat Massive sedang melatih skill menendang bolanya. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh sipir yang langsung menghajarnya. Para napi yang melihat kejadian itu tak ada satupun dari mereka yang berani menolong Massive. Kemudian Danny muncul dan langsung mendorong sipir tersebut. Akibat dari perbuatannya itu, Danny pun kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Kemudian seseorang memasukkan sebuah bola kasti ke dalam ruang isolasi tersebut. Danny lantas melatih skill bermain bolanya menggunakan bola kasti itu. Seminggu kemudian Danny pun dikeluarkan dari ruang isolasi. Ia disambut oleh para napi yang berterima kasih karena Danny telah menolong Massive. Mereka juga sudah bersedia dilatih oleh Danny untuk persiapan melawan tim sipir penjara. Anak buah Charlie yang memang jago main bola tertarik untuk bergabung dengan tim Danny. Tetapi ia diancam akan dihabisi oleh Charlie jika ia berani bergabung dengan tim Danny. Kemudian si Koki memohon kepada Danny agar izinkan bergabung ke dalam timnya. Tetapi Danny menolak karena ia menganggap si Koki lebih jago memasak ketimbang menendang bola. Ternyata sebelumnya Danny sudah tahu kalau si Koki dipaksa oleh kepala sipir untuk bergabung ke dalam timnya. Tujuannya tak lain untuk menghancurkan tim tersebut dari dalam. Sebagai imbalannya, si Koki akan dibebaskan dari penjara tersebut. I know. I'm sick of this place. Keep me posted. Saat selesai mandi, Danny malah diserang oleh si Koki dan teman-temannya. Beruntung para sipir datang melerai keadaan. Ketika ditanya, Danny mengaku kalau lukanya itu ia dapat saat bercukur. Padahal itu adalah perbuatan si Koki. Setelah para sipir pergi, Danny langsung mengembalikan pisau cukur tersebut kepada si Koki. Dan ia berpesan kepada si Koki agar ia berhati-hati dalam bertindak. Di lapangan, Danny terpukau melihat skill bermain bola yang dimiliki anak buah Charlie yang bernama John. Danny bertanya apakah Charlie tidak murka karena John bergabung ke dalam timnya. Seorang napi menjawab kalau Charlie tidak mungkin berani melarang John karena ternyata John adalah teman Monk, yaitu napi brutal yang ditakuti oleh Charlie. Mendengar hal itu, Danny langsung menemui Charlie, meminta izin untuk merekrut anak buah Charlie yaitu John untuk bergabung ke dalam timnya. Charlie akan mengizinkannya, tetapi dengan sebuah syarat, yaitu Danny harus mengalahkan salah satu anak buah terkuatnya dalam sebuah permainan adu pukul. Danny pun menyetujui syarat tersebut. Permainan adu pukul pun dimulai. Jika muka salah satu dari keduanya menyentuh meja, maka secara otomatis ialah yang kalah. Tampak Danny sangat kewalahan menghadapi pukulan keras dari anak buah Charlie. Tetapi karena sorakan dukungan dari sebuah anggota timnya, pada akhirnya Danny pun memenangkan permainan tersebut. Di keesokan harinya mereka kembali melanjutkan latihan bersama dengan John yang sudah resmi bergabung ke dalam tim Danny. Teamwork. Position. Selesai latihan, Danny mengatakan kalau timnya masih kekurangan pemain yang bisa menjaga gawang. John lantas menyarankan agar posisi itu diberikan kepada Monk saja. Saat dia masih muda, Monk sempat ditawarkan menjadi kiper tim profesional. Di waktu yang sama, Charlie menemui pimpinan penjara. Charlie berkata kalau ia memiliki seorang teman yang seorang bandar judi, di mana temannya itu bersedia bertaruh dalam jumlah yang banyak untuk kemenangan tim napi alias tim Danny. Pimpinan penjara yang sudah pusing karena terlilit hutang, akhirnya setuju bertaruh dengan si bandar judi.
karena ia yakin tim sipir yaitu timnya akan menang dalam pertandingan nanti. If maybe I can help Barry when everyone knows the way. Di lain sisi, Danny dan John menemui Monk dan menawarinya untuk bergabung ke dalam tim mereka sebagai penjaga gawang. Monk pun langsung menyetujui tawaran tersebut, karena ini adalah kesempatan emas untuk memberi pelajaran kepada para sipir di lapangan nanti. Di keesokan harinya, Monk pun ikut latihan dengan tim Danny. Di waktu yang sama, tim sipir juga sedang berlatih. Selesai latihan, Danny meminta Monk memperagakan trik kotor di lapangan ketika para wasit sedang lengah. Monk pun dengan senang hati memperagakannya. Di keesokan harinya, kepala sipir kembali menugaskan Shikoki untuk mencelakai Danny sampai cedera. Kalau ia menolak, kepala sipir mengancam akan memasukkan Shikoki ke dalam ruang isolasi dalam jangka waktu yang lama. Subarino-san, you owe me this. Shikoki lantas merancang sebuah bom untuk mencelakai Danny. Asisten pimpinan penjara yang bernama Lisa ternyata sudah lama naksir dengan Danny yang merupakan idolanya. Lisa lantas membantu Danny dengan memberikan catatan dan rekaman tentang kelemahan dan kelebihan tim sipir saat berlaga di lapangan. Setelah itu mereka berdua langsung bercocok tanam. Selesai itu, Danny kembali ke dalam selnya sembari membawa rekaman tersebut dan ia simpan ke dalam lokernya. Tak lama setelah Danny meninggalkan selnya, Shikoki pun masuk menaruh bom itu ke dalam loker Danny. Kembali ke Danny yang saat ini sudah berada di sel Charlie. Kemudian Charlie menyuruh si kakek untuk mengambil bukti rekaman tersebut ke dalam sel Danny. Sembari menunggu si kakek kembali, Danny lantas menceritakan kisah hidupnya. Di masa jayanya sebagai pemain bola profesional, Danny hanyut dalam kemewahan hingga tanpa sadar ia terlilit hutang yang sangat besar. Guna melunasi semua hutangnya, Danny terpaksa menerima suap untuk mengkhianati negaranya sendiri. Si kakek akhirnya sampai ke dalam sel Danny. Dan di saat ia membuka loker tersebut, tiba-tiba si kakek pun tewas di tempat akibat ledakan tersebut. Akibat dari itu, Shikoki pun akhirnya dipindahkan ke dalam sel sebelah barat yang dikenal sangat brutal. Ternyata para sipir sengaja menjebak Shikoki, yang nantinya kematian si kakek akan mereka jadikan sebagai senjata untuk mengancam Danny pada pertandingan nanti. Singkat cerita, si kakek pun akhirnya dimakamkan. Tampak Danny merasa bersalah atas kematian si kakek. Danny sangat yakin kalau ini adalah ulah si ketua sipir yang sengaja memperalat Shikoki untuk mencelakainya. Seminggu kemudian, pertandingan yang ditunggu-tunggu akhirnya akan segera dimulai. Danny menamai timnya dengan nama Mean Machine, dan pertandingan pun dimulai. Di sini kedua tim tampak bermain dengan sangat kasar, sampai akhirnya tim Danny mendapatkan sebuah tendangan bebas. Di saat Danny mengeksekusi tendangan bebas itu, tendangan tersebut malah mengenai burung si sipir. Tampaknya tim Napi sengaja memanfaatkan pertandingan ini untuk balas dendam kepada para sipir yang selama ini memperlakukan mereka dengan semena-mena, termasuk menyebabkan si kakek tewas. Sekali lagi tim Danny mendapatkan tendangan bebas, dan tendangan tersebut sengaja diarahkan tepat ke burung anggota sipir. Di sini juga menjadi ajang unjuk skill bagi Monk, yang ternyata sangat ahli menjaga gawang dengan perpaduan skill bela diri yang ia miliki. Kedua tim bermain dengan sangat agresif sampai pada akhirnya Danny mencetak gol pertama yang membuat pimpinan penjara mengenyutkan dahi.
Pertandingan semakin memanas. Terlihat tim sipir dan tim napi terlibat baku hantam di tengah lapangan. Sampai akhirnya wasit membunyikan peluit. Tanda berakhirnya babak pertama dengan skor 1-0. Di ruang ganti, Danny terlihat memberi instruksi kepada anggota timnya mengenai strategi permainan pada babak kedua nanti. Sementara di ruangan tim sipir, mereka kedatangan pimpinan penjara. Ia murka dengan permainan timnya yang sangat buruk. Pimpinan penjara mengancam kalau sampai timnya kalah, maka semua anggota yang terlibat akan dipecat dengan tidak hormat. Setelah itu, pimpinan penjara melakukan pertemuan 4 mata dengan Danny. Kalau tim Danny tidak mengalah pada ronde kedua nanti, pimpinan penjara mengancam akan membuat Danny meringkuk di penjara selama 20 tahun lamanya, yaitu dengan cara membuat pengakuan publik bahwa seorang napi, yaitu si kakek, tewas dalam sebuah ledakan di dalam sel Danny, yang artinya secara tidak langsung Danny lah yang membunuh si kakek. Ancaman dari pimpinan penjara ternyata sangat mempengaruhi mental Danny. Terlihat ia tidak begitu bersemangat dalam permainan di ronde kedua ini. Dan hal itu secara tidak langsung juga mempengaruhi permainan anggota timnya yang lain. Salah satu anggota bahkan harus menerima kartu merah. Untungnya tim Danny memiliki Mong sebagai kiper handal yang membuat tim sipir kesulitan dalam mencetak gol. Menyadari anggotanya sekarang hanya tinggal 10 orang, Danny pun akhirnya kembali bersemangat. Alhasil tim Danny kembali mencetak gol kedua. Merasa sudah berada di atas angin, Mong malah bersikap songong dengan tujuan mengejek tim lawan. Tanpa sadar, kelengahannya itu justru memberi celah kepada tim sipir, sehingga pada akhirnya mereka berhasil mencetak gol pertama. Dan hal itu kembali membuat Danny kehilangan semangat. Ditambah lagi dengan ancaman dari pimpinan penjara, sampai akhirnya Danny pun terpaksa berpura-pura cedera dan dikeluarkan dari lapangan. Doesn't look like Danny Meehan's leaving the pitch. Kini pemain tim Danny menjadi 9 orang melawan tim sipir penjara yang lengkap. Karena kalah jumlah, tim Danny harus rela kebobolan lagi. To Marsden. Area. Sekarang skor menjadi imbang, yaitu 2-2. Melihat timnya berjuang dengan sangat keras untuk menang meskipun kekurangan pemain, Danny pun merasa tersentuh. Hingga pada akhirnya ia memutuskan kembali ke tengah lapangan dan lanjut bermain. Tampak ia sudah tidak lagi peduli dengan ancaman dari pimpinan penjara. Alhasil Danny pun berhasil membuat timnya mengimbangi permainan tim lawan. Bahkan ia sempat berhasil mencetak 1 gol sebelum golnya dianulir karena Mong melakukan tekel keras kepada anggota tim lawan. Shoot! Oh, what to go! Untungnya tendangan bebas dari tim sipir berhasil diatasi oleh Mong. Saat waktu memasuki injury time, serangan terakhir dari tim Danny pun dilancarkan. Hingga pada akhirnya tim Danny berhasil mencetak gol pada 2 detik sebelum peluit panjang berbunyi. Tim Danny berhasil memenangkan permainan dengan mengantongi 3 gol. Sementara tim sipir harus puas dengan 2 gol saja. Semua orang pun bersorak atas kemenangan tim narapidana tersebut. Kemudian pimpinan penjara menemui Danny dan kembali mengintimidasinya. Tetapi Burton yang sebelumnya memusuhi Danny kini malah membelanya dengan mengancam balik pimpinan penjara. Kalau Danny sampai kenapa-napa, Burton mengancam tidak akan segan-segan membongkar semua kebusukan pimpinan penjara tersebut. Hingga akhirnya film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video sehari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.